only for the academic purpose ya, not for the apa for the other purposes ya, outside the academic issues ya, because this is very important ya, for you to know that the legality, or when we apa present the picture ya, it is ethic or not ethic ya, when we present the picture of the people with mental illness. Okay, so Mbak Kami seperti ini, dipasung dalam keadaan 18 tahun, dan yang sebelah kanan itu adalah tulisan-tulisannya, di mana tulisan ini menunjukkan isi pikiran dia, isi pikiran yang kacau, melompat-lompat, dan kemudian tidak nyambung atau incoherent. Idenya juga tidak sesuai, dan ini dia lakukan pada saat dipasung 18 tahun. Beberapa bukunya mirip semua tulisannya, sampai berbuku-buku gitu ya, mungkin lebih dari 5 buku karena sudah 18 tahun, dan isinya selalu sama, tidak punya makna, kemudian dalam keadaan gambar isi yang tidak mempunyai makna gitu. Jadi kalau mungkin bisa di zoom tulisannya itu, kalau kita melihatnya mungkin jadi aneh gitu ya, karena isinya itu tidak punya makna sama sekali. Yuk next. Mbak Aspi sebentar, karena ini kan ada kelas IUP, jadi harus ditranslate ke bahasa Inggris sebagai persyaratannya. Jadi jangan terlalu cepat Mbak, sebentar. Tadi back to the previous slide Mbak Zafira. Okay, so this person he was a patient at Gracia, Mbak Aswi, is that correct? Anu pasien di Gracia or di mana Mbak? Who is this person? Dia kemudian menjadi pasien Gracia. Oke. Ini kita temukan di Kulon Progo. Oke, Mbak Aspi found this. Okay, so this is this patient was reported by the community. Oh, Mbak ini di-report oleh komunitasnya atau Mbak Aspi yang melakukan apa namanya koordinasi dengan kader atau puskesmas atau bagaimana sehingga bisa menemukan pasien ini? Ini pelaporan dari puskesmas. Okay, I'm sorry. So yeah, this is reported by the puskesmas, the primary healthcare staff. Yeah, usually when they found a person who is changed or lost by the family, dipasung by family member, they will report the pasung patient to the Gracia so they can evacuate the patient to the mental health hospital. So that's why they report to Gracia, and then Mbak Aspi went to this person's house, and then the team evacuate this person to Gracia. It was around like 20 years ago, or 18 years ago, that the patient was really on the really bad condition. You can see on the next slide, Mbak Zafira. Okay, you can see that he was chained by or locked with the balok kayu by the family members. Almost 18 years. He was pasung by the family, and you can see what you on the right side. The book that he wrote over there, and as the one symptoms of a psychotic patient, that he couldn't have he had cognitive impairment. So you can see that the books when he wrote I don't know, he wrote one with a word or a statement, but it doesn't have any meaning at all. Like his writing, he was it doesn't have any meaning at all. So this is one of the symptoms of a psychotic patient also, that have cognitive impairment, and he couldn't express
his thought ya on there is a gap between what he's thought and what he's seeing, what he's perceiving, what he is dirasakan, dilihat ya, what is hearing ya. Okay, there is an incongruency between that. Okay, so then what happened, Mbak? Apa yang terjadi setelah ini, Mbak Aspi, after he was evacuated to Gracia? Setelah dibawa ke Gracia. Ya, ini pada yang menjadi kekagetan kami sudah 18 tahun. Mungkin orang lain tidak menyangka bahwa dia masih bisa berinteraksi dengan baik. Bahkan dia menyatakan dia ingin mandi meskipun dia kesulitan untuk duduk karena sudah terlalu lama dalam posisi kaki duduk lurus gitu ya, sehingga kaki kalau di istilah Jawa itu ditekuk, itu kok menjadi sulit gitu. Sehingga kami pelan-pelan melakukan perawatan, dan ini ternyata menjadi awal dia sampai sekarang ini bisa seperti gambar tadi. Yeah, so dari sini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Gracia, dan sekarang dia sudah bekerja lagi. Bahkan tadi sempat saya telepon melalui ibu keseranya, ternyata sekarang dia sudah bekerja menjadi tenaga kerja orang lain, dan di sana dia cukup menikmati, sepertinya seperti itu, Mbak Ariana. Okay, so after the treatment at Gracia, berapa lama Mbak treatmentnya di Gracia itu untuk bisa dia sampai membaik seperti ini? Ini belum di treatment yang ini. Waktu ini di Gracia diintervensi kan? Waktu di Gracia kemudian mendapat intervensi dokter 1 bulan. 1 bulan. Ya, dokter, ya 1 bulan. Kemudian dengan perawatan lanjut di rumah sakit di RSUD Kulon Progo, termasuk pengembalian fungsi kakinya agar dia bisa jongkok, karena dengan posisi dia seperti itu dia tidak bisa jongkok. Okay, so after 18 years have been locked, then he lose the ability to stand up, to sit, or also to walk, So it's kind of like being paralyzed, after 18 years of lock. But then she was hospitalized for 1 month in Gracia, and then continuing with the advanced treatment, in rumah sakit di Kulon Progo local hospital, and currently, she is able to work, and she is also able to use his leg again. So he's currently have a job, I don't know, maybe jadi buruh, mungkin jadi buruh atau ini. Okay, then what's happened, Mbak? Apa yang terjadi setelahnya? Next, Mbak. Kalau kita lihat dia masih kesulitan untuk berjalan ini, kemudian kalau kita lihat mungkin bisa dibuka, dia sekarang sudah lebih baik. Kita lihat tangan dan kakinya yang sebelah kiri, dia sungguh-sungguh tidak bisa disfungsi kaki, disfungsi anggota badan, baju saja sampai tidak bisa ditutupkan karena terjadi kekakuan sendi, sehingga dia tidak sekedar di Rumah Sakit Jiwa Gracia untuk dilakukan pengobatan psikiatriknya, tetapi juga fisioterapi. Nah, ini yang kadang tidak dipahami oleh banyak kalangan gitu, bahwa pemasungan itu bisa berefek terhadap gangguan
yang lain, tidak sekedar gangguan jiwa saja. Okay, sebentar. So as you can see that it take a long time to recover not only from the mental illness but also for the paralysis itself So from the community and also maybe the family member also maybe they don't think that the chain or pasung will affect not only on the mental illness but also on the other aspect of health of the patient including the physical health and also maybe it can impact on her the physical illness maybe it can develop the new physical illness of the patient also okay Mbak next Mbak. Ya, kita bisa melihat kasus berikutnya Mbak Ariana. Okay, nah next ini case. Penelantaran dan pemasungan dengan fasilitas, artinya dengan fasilitas dia dibuatkan rumah, kemudian ada tempat bermain atau tempat untuk rekreasi. Ini cukup besar, ini pemasungannya, rumahnya cukup besar, dengan satu kamar, satu tempat, satu kamar mandi, fasilitas lengkap seperti rumah tipe 21 dan masih ada pekarangan atau halaman depan. Nah, tetapi ini juga termasuk menjadi masalah kesehatan jiwa juga. Karena apa? Karena dia sesungguhnya meskipun difasilitasi rumah yang baik atau rumah yang lengkap, tetapi tetap ditelantarkan, dan ini memang melanggar Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Oke, nah ini juga ditemukan di Kulon Progo. Progo juga ya Mbak? Ya, di Kulon Progo. Laporan dari kader, kemudian kader melaporkan kepada puskesmas dan puskesmas kepada Rumah Sakit Jiwa Gracia. Dia sangat kotor karena sering menggelandang. Oh, bagaimana dia menggelandang? Jadi dia ketika dipasung kan nggak bisa kemana-mana. Ya. Terus bagaimana dia menggelandang? Karena dia menggelandang. Dan keluarga diberitahu, terus kemudian ada beberapa orang yang memulangkan, kemudian keluarganya itu dilakukan pemasungan dengan fasilitas seperti ini. Okay, so actually there are many forms sebentar Mbak, tak jelas. Many form of a chain or lock or pasung So neglection or even though they not lock their hands or their leg not lock but it's still one model of pasung jadi meskipun nggak dikunci tangannya ataupun di chain di rantai tapi tetap saja penelantaran dan juga menempatkan mereka pada kamar yang tertutup dan tanpa fasilitas yang memadai dikunci seperti di penjara meskipun tadi tipe 21 itu adalah tetap bentuk pemasungan so it is still considered as pasung Okay, then family apa Mbak? Okay. Ya, dan sesungguhnya next mungkin Mbak. Dan sesungguhnya kalau sudah dirawat gitu ini kita coba untuk dirawat di rumah sambil kita berikan pengertian, edukasi kepada keluarga bahwa sesungguhnya pasien ini bisa bersih gitu. Nah ini kita beri contoh. Jadi ini salah satu model edukasi, psikoedukasi, tetapi dengan contoh perilaku. Karena apa? Tidak semua, terutama untuk keluarga-keluarga yang menelantarkan, itu akan sangat sulit apabila kita hanya memberikan psikoedukasi dengan lesan atau dengan menyampaikan pesan saja, tetapi harus perilaku. Mereka ditunjukkan bahwa ini bisa loh seperti ini, mereka bisa bersih, berpakaian rapi, bahkan mereka menyisir rambut sendiri meskipun setelah ini dia dibawa ke Gracia, tetapi selama di rumah itu diharapkan keluarga itu tahu cara perawatan yang benar.
Okay, so psychoeducation is not only delivered by message, by words, yeah, but also have to be practice, yeah, at the time. So how to handle people with mental illness, yeah, how to help them to, like, you can see that they also cut their hairs and manage with the clothes, yeah, and how to take care about themselves, yeah, to, so the family will learn from the mental health staff, yeah, how to handle the patient, yeah, by their experience, to see directly in the process, so they will see, yeah, they will understand that it is a manageable uh, illness actually, so the people can also be managed, and the people can also be recover, yeah, so they also can be back to the family and the community. So this is very important message, that when you are delivering psychoeducation to the patient and family, not only using brochure, or maybe using the video, movie, yeah, or using the social media, but also you have to give them the example of the real treatment, ya, to the community. Oke, silakan Mbak dilanjut. Mereka juga akan tahu bagaimana cara berkomunikasi yang benar pada saat pasien dengan gejala yang masih terlihat dengan jelas gitu. Jadi yang kasus tadi selain mungkin memberikan contoh secara kebutuhan pasien, kebutuhan rawat diri pasien, kebutuhan dasar pasien, tapi juga bagaimana berinteraksi dengan pasien pada saat gejala itu muncul. Nah, dari situ kita harapkan keluarga mampu merekam secara di memori mereka sehingga mereka bisa mencontoh apa yang kita kerjakan di sana. Dan ini meskipun kita lakukan juga dengan bentuk edukasi yang langsung. Jadi biasanya kami setelah melakukan kegiatan untuk pasien atau memberi contoh bagaimana perawatan pasien gitu, kami juga akan mengajak diskusi keluarga. Keluarga akan kita ajak berdiskusi bagaimana menurut keluarga dengan kondisi sebelum dan setelah kita lakukan treatment, kemudian apa perasaan mereka. Nah, dari situ kami masuk dengan edukasi-edukasi yang terkait tentang kebutuhan keluarga dan UDGJ. Harapannya ini lebih mendekati apa yang dibutuhkan oleh keluarga. Okay, so Mbak Aspi said that, yeah, for the psychoeducation for patient and family, yeah, it will be very challenging, yeah, because when we only saying like this, when we give them like, okay, this is the step, like how to treat the patients, like, okay, how to handle them when they are on the really bad condition, yeah, when they relapse, yeah, maybe because sometimes, yeah, when they relapse, yeah, and the patient relapse, yeah, usually they also have an aggressive behavior, yeah, they perform the aggressive behavior. So how to handle it? If we as psychoeducator people only provide the family, yeah, with the little book pocket how to handle ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, when they relapse, yeah, it will very difficult. It will be very difficult for the family to understand the stage by stage. So that is why for the psychoeducators, yeah, they will, yeah, give the example, yeah, how to do it directly to the family, because the family especially, yeah, many
most of the family also come from the low and lower education background, yeah, and economic background, yeah. So they need the example, because as you know, yeah, people from lower education, they need example, yeah. Yeah, so that is why from this psychoeducation, yes, ODGG, yeah, Mbak Aspi and the team, yeah, also give the direct example to the family, how to handle the patient, how to communicate with the patient, such as when the patient have hallucination or delusional thought, yeah, when they say that, I am hearing a voice, yeah, I can see evil or ghost, yeah, I think that I am a king, something like that. How to communicate with those patient when they have the symptoms, yeah. So Mbak Aspi and team, yeah, give the direct example to the family, so the family can learn how to communicate, yeah, and then how to help them, yeah, to be recover. Okay, next Mbak. Ya, ini gambar berikutnya. Ini dua pasien dengan dua pasien dalam satu keluarga yang hanya didampingi oleh seorang bapak gitu yang sudah tua, dan kalau dilihat rumahnya dia tidak mungkin kehidupannya begitu mampu gitu atau miskin, dan tidak ada yang memberikan dukungan sosial sehingga dia sulit untuk mengakses layanan kesehatan jiwa. Nah, ini salah satu contoh gagalnya beberapa kasus tadi. Ini yang menurut saya yang paling bisa sebagai contoh gagalnya sebuah layanan pemerintah itu yang mungkin harus segera diperbaiki. Karena apa? Sesungguhnya ini tidak perlu terjadi. Kasus yang terakhir ini, gambaran terakhir ini tidak perlu terjadi. Karena apa? Dari beberapa kasus yang saya sampaikan tadi, semua pernah mendapatkan layanan psikofarmaka. Artinya mereka bukan kasus baru yang baru diketemukan, tetapi merupakan kasus yang sebenarnya sudah sering pernah mendapatkan layanan kesehatan. Namun karena kegagalan pendampingan, kegagalan membentuk proses pemulihan itu dengan baik, akhirnya yang terjadi seperti yang kita lihat ini. Okay, so many of the psychotic patient actually already receive, yeah, the treatment, especially pharmacology treatment or medical treatment, yeah, from the psychiatrists, yeah. But unfortunately, after the discharge from the hospital, yeah, or they return back to their home, yeah, there is a failed system in our mental health delivery system. What is that, the failed system? The failed system is that there is no good psychoeducation or preparation for the family and the community, yeah, to receive the discharged patient. So whenever the patient back to their family, they are not ready to receive the patient, yeah. So that is why sometimes the family still have a stigma or discrimination, yeah, toward those family member who have a mental illness. And sometimes it triggers the mental illness, yeah. So the mental illness will be back, yeah, and then the patient will have the symptoms again. And so that is why this like becomes the a circle, yeah. Whenever they discharge from the hospital, they back to home, yeah, but then they relapse because the family, they are not ready to receive, and they don't know
how to treat their family with mental illness. Yeah, they don't have knowledge, yeah, about how to treat. They don't know how to treat, yeah, and they don't know anything about the medication, yeah, where they need to support this mental illness to uh, adhere with medication. They don't know anything about the treatment. So that is why the patient, yeah, will relapse again and back again, yeah, send it again to the hospitals, and the recovery enough, yeah, good enough, but then when we come back to the family, it happens again. This is like the circles. Yeah, this is the failure of the mental health delivery system that we have to notice. Ya, oke Mbak, bisa lanjut Mbak. Ya, sekarang kita membedah kenapa itu bisa terjadi. Yuk, next. Nah, kalau kita ingat teori ekologi gitu ya, ini yang terjadi itu sesungguhnya di setiap lingkaran itu semua bermasalah. Gitu. Jadi bagaimana individu atau ODGJ atau orang dengan yang mengalami gangguan jiwa dan keluarga itu tidak mampu atau belum memahami apa yang terjadi pada dirinya, atau mungkin dia mengalami kondisi di mana dia sudah merasa tidak peduli gitu, atau tidak nyaman dari keluarga. Sementara dari individu dia merasa bahwa saya sudah selalu minum obat tetapi tidak pernah ada perubahan, sehingga ya sudah, akhirnya mereka berhenti minum obat. Kemudian dari lingkungan dekat, mungkin tetangga, mungkin kerabat, mungkin sanak saudara, itu tidak paham bahwa mereka itu punya fungsi sebagai sumber dukungan sosial. Namun hal ini tidak mereka tidak mereka manfaatkan. Tetangga, kemudian sahabat gitu tidak merasa bahwa ini bukan bagian dari apa yang harus saya lakukan, karena keberhasilan program dari pemulihan itu harus meliputi lingkaran-lingkaran yang ada di sini. Ada lingkaran biru, hijau, tua, muda, dan kemudian orange. Nah, dari situ kalau itu terakomodasi dengan baik, bisa mensupport dengan baik, itu kemungkinan kasus-kasus seperti di atas tidak terjadi. Misalnya di layanan kesehatan jiwa terdekat, apakah mereka punya program yang terkait dengan psikoedukasi bagi keluarga? Apakah mereka menyiapkan obat-obatan yang cukup? Apakah mereka menyiapkan individu ini untuk merasa dirinya punya makna? Kalau kita bicara tentang pemulihan, ada 4 pilar dan itu harus tercakup semua gitu. Lalu kebijakan dan nilai-nilai, bagaimana kebijakan yang mengarah kepada orang dengan gangguan jiwa ini agar bisa dia berhasil atau bisa mandiri. Apakah ada kebijakan itu? Apakah ada dorongan atau payung hukum yang membuat orang-orang dengan gangguan jiwa ini bisa menjadi mandiri itu ya. Nah, tapi kita tidak akan berbicara pada lingkaran yang lain, kita cukup berbicara pada lingkaran biru, itu pun terkait tentang psikoedukasi. Meskipun di lingkaran-lingkaran yang lain itu juga sangat berpengaruh. Oke, Mbak Aspi, sebentar. So yeah, actually in each circle, yeah, there will be always the problem, but then we only focus on the blue circle in here, individual and the family, yeah. Even though we have to also recognize that in each level, there will always be need from health providers to or the governments, mental health staff and government, think that in each level they have to provide
give the psychoeducation for each level. So that is when the community or maybe health provider, layanan kesehatan jiwa and the closest health providers also ready to treat the patient and from the macro system in here we also have to think that there's supposed to be a regulation policy or a community value norm that also support the patient so in each level we have to think what we can do what we can support from the patient okay Mbak, next. Lalu apakah sebenarnya apa sih yang mereka alami gitu? Kalau kita lihat dari konsep gangguan jiwa, next Mbak. Kalau kita lihat dari konsep gangguan jiwa, next Mbak. Mereka mengalami distress dan disability. Artinya mereka sesungguhnya pasien itu atau orang dengan gangguan jiwa ini mengalami segala sesuatu yang membuat tidak nyaman dan dalam kehidupan sehari-hari itu dia dengan kondisinya itu dia mengalami disabilitas seperti misalnya untuk keberlangsungan kebutuhan dasarnya yang tidak tercukupi dari makan, pakaian, tadi seperti kita lihat tidak ada dari semua pasien itu yang nampak bersih, berpakaian wajar, kemudian hidupnya tidak layak. Tapi ini tetap pada saat mereka tidak dipahamkan bahwa ini adalah gangguan jiwa, mereka tidak paham. Nah, ini yang harusnya menjadi dasar kenapa kita pada saat melakukan psikoedukasi ini selalu kita sampaikan bahwa Bapak, Ibu atau Halo. Diana. Halo, Ariana. Kayaknya Mbak Ariana emang ya. Oh iya, punya saya ya yang ini. Okay. Nah, sepertinya ini harus selalu kita tanamkan pada keluarga sesungguhnya apa sih yang mereka terjadi dengan orang yang mereka dampingi gitu. Dan ini selalu kita sampaikan pada saat kita memberikan psikoedukasi, baik itu psikoedukasi kepada pasien maupun kepada keluarga. Okay, so when you come back to your previous class, the other class, abnormal or clinical psychology class, if you may remember that there are some criteria about mental illness, when we diagnose a person have a mental illness, such as there will be distress and disability, they lose their function, or they couldn't have they lose their role in the community, they lose their ability, cognitive ability, emotional ability, and also behavioral problems, so it will impact on their daily life, so beside the syndrome or the psychological symptoms, they also have the physical symptoms, such as pain, uncomfortable feelings, they and they also they couldn't take care of themselves, they have a poor self-judgment, they have poor judgment, and also they also have problems with daily activities, eating, taking bath, and also they couldn't have ability to communicate with the society, so that is why when we
talk about people with mental illness, yeah, sometimes we have to educate the family, yeah, and also the community, yeah, about this indication or criteria when their family have this kind of symptom, this kind of problem in their life. Yeah, it means that they need help. It means that there is something wrong with their mental health. Yeah, so it's time for them to ask help from the mental health staff. Yeah, so oke Mbak, mungkin bisa lanjut. Ya, langsung ke selanjutnya aja Mbak, ke 15 mungkin. 15 saja. Ya. Nyuwun di apa nih yang 15 mana Mbak, karena nggak ada keterangannya di sini. Oh iya. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini. Tetapi bahasa-bahasa rumit tentang kesehatan jiwa atau gangguan jiwa itu apa? Kalau di masyarakat awam pengelompokannya hanya ringan, sedang, dan berat. Jadi pada saat ringan, gejala fisik yang menonjol tapi berulang. Biasanya kita sebut sebagai itu adalah gejala ringan. Meskipun sesungguhnya psikotik itu juga bisa ringan, sedang, berat gitu. Tetapi atau depresi, gangguan depresi atau gangguan cemas itu bisa ringan, sedang, berat. Tetapi di dalam masyarakat awam sulit untuk mengatakan bahwa ini mengalami depresi atau ini mengalami psikotik akut gitu, sulit ya. Kita menyebutnya sebagai ringan, sedang, berat. Jadi ringan apabila fisik yang menonjol tetapi berulang-ulang, karena gejala fisik yang menonjol dan berulang itu ada kemungkinan dia mengalami gangguan jiwa yang mungkin terselubung gitu. Atau kalau sedang gejala fisiknya ada, tapi gejala jiwanya dia masih bisa mengelola. Misalnya mereka mengatakan bahwa dengan mendampingi pasien ini, saya sesungguhnya sudah merasa tidak nyaman, kadang sulit tidur, tetapi saya masih bisa beraktivitas. Nah, biasanya ini ditemukan pada pendamping-pendamping yang mungkin sudah lama mereka mendampingi orang dengan gangguan jiwa. Nah, kalau sudah berat, kita cepat untuk mengatakan ini berat gitu, karena tanda-tandanya itu sudah terlihat sekali, yaitu mengganggu dan membahayakan atau tidak produktif dan dia menderita. Jadi kalau paling gampang itu kalau kita mengatakan berat, ini gangguan jiwa berat, karena di situ tanda-tanda fisiknya sangat tampak, perilakunya juga sangat terlihat, dan juga gangguan-gangguan yang lain seperti kebutuhan hidup sehari-hari mereka juga sudah mengalami perubahan gitu, sehingga ini berat, ini sangat mudah. Jadi masyarakat mudah kita edukasi bahwa apabila menemukan gejala seperti ini dan mereka belum mendapat layanan atau pernah mendapat layanan tetapi terputus, sebaiknya lapor. Jadi ini dasar pada saat kami melakukan edukasi yang biasanya kami lakukan di masyarakat. Gitu, Mbak Ariana. Nah, so don't get confused with this term, because usually we differentiate, we have a category about mental illness, by WHO. They categorize mental illness into level. First, they say as a severe mental disorder, and it includes all the type of psychotic, schizophrenia, bipolar, and then depression and anxiety with psychotic symptoms. They call as the severe mental illness when they categorize the mental illness, not the symptoms, not the symptoms. But then they say common mental illness, it's considered as depression, anxiety, and also the other type of what is that? What we call as a gangguan physical problems without real symptoms, dengan
unidentified physical illness, yeah, but there is no indication of the symptom of physical illness, yeah, such as like when people feel they are nausea, yeah, but when the doctor check their body, there is no problem about the physical illness, yeah, it considered also the common mental disorder. But in here, Mbak Aspi said that from the common people, yeah, they not differentiate the mental illness, yeah, based on those category, but they use the symptoms, yeah, the level of the symptoms, yeah, for each mental illness as the category of the illness, yeah, such as mild, moderate, and severe, yeah. So even though people who have severe mental illness, yeah, such as may they have a psychotic, yes, schizophrenia patient, yeah, but yeah, not all psychotic patients, yeah, they are fall to the severe category. But some of them, based on their symptoms, they can be categorized as mild, moderate, and severe. Yeah. So in here, Mbak Aspi presentation said that the category is based on the symptoms, yeah, not based on the illness, but only based on the symptoms, ya. Oke, mungkin itu Mbak. Ya. Ya, next ya. Ya. Lalu dengan kondisi-kondisi tadi apa yang terjadi dengan masalah-masalah apa yang dihadapi oleh orang dengan gangguan jiwa atau pasien yang mengalami gangguan jiwa, salah satunya adalah penerimaan. Kalau kita lihat sebenarnya mereka menjadi bagian dari keluarga, tetapi kadang keluarga tidak mau menerima. Bahkan dari pengalaman kami sering memulangkan pasien gitu, tetapi keluarganya tidak ada sehingga harus balik lagi. Kami memulangkan pasien tetapi ditolak, sampai di rumah ditolak. Nah, masalah-masalah seperti itu sampai saat ini masih berlangsung, sehingga edukasi pada keluarga ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Edukasi kepada masyarakat itu sesuatu yang sangat penting. Kemudian sumber dukungan sosial dari ODGJ sendiri, sumber dukungan sosial itu sangat dibutuhkan karena tanpa sumber dukungan sosial mereka tidak akan bisa mengalami proses pemulihan dengan baik. Karena apa? Mereka mengalami masalah pada pikiran, perasaan, dan perilakunya, di mana itu butuh untuk didampingi agar mereka itu bisa mampu mengontrol perilakunya karena gangguan pikiran dan perasaannya. Tetapi ini menjadi sesuatu yang penting pada saat psikoedukasi itu berjalan. Jadi bagaimana peran keluarga sebagai sumber dukungan sosial yang paling dekat mereka harus ditegaskan. Kemudian stigma dan diskriminasi tadi sepertinya Mbak Riana sudah menyampaikan ini gitu, bahwa masalah pada ODGJ atau skizofrenia itu munculnya stigma dan diskriminasi. Beberapa pasien saya pada saat mereka sudah membaik, kemudian mereka bekerja, kadang tidak mendapat uang atau mendapat honor dari pekerjaannya itu, atau tidak mendapat gaji yang layak dari pekerjaannya itu. Bahkan gaji itu tidak diberikan karena dengan alasan dia gangguan jiwa gitu. Padahal dia sudah melakukan itu berkali-kali. Kemudian ada lagi pasien yang tiba-tiba dia mendapat surat pemberhentian karena diketahui minum obat di kantornya. Nah, setelah dipanggil ternyata ditanya dia minum apa, dia minum obat dari Rumah Sakit Jiwa Gracia, langsung diputus hubungan. Artinya mereka banyak orang masyarakat awam yang masih perlu kita edukasi, perlu kita berikan penjelasan bahwa
gangguan jiwa ini juga mempunyai hak yang sama. Kemudian perumahan yang layak. Dari gambar tadi menunjukkan bagaimana mereka mendapat perlakuan tempat tinggal yang tidak manusiawi. Di WC, di kamar mandi, di toilet gitu ya yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, meskipun dibuatkan rumah, tetapi rumah itu juga tidak layak, tidak bersih, dan dikunci. Kemudian yang ketiga, dengan rumah yang sudah mau hancur gitu, dan karena gangguannya setiap rumah yang diperbaiki itu dihancurkan lagi karena dia mengamuk. Nah dari situ masyarakat kemudian bosan untuk memberi bantuan bagaimana rumah ini agar layak gitu. Nah saya membayangkan andai kata mereka itu mendapat psikoedukasi yang benar, keluarga mendapat psikoedukasi yang benar, masyarakat mendapat psikoedukasi yang benar, maka masalah ini atau gap antara kebutuhan dengan fakta itu bisa terpenuhi gitu. Kemudian penghidupan yang layak. Kalau orang dengan gangguan jiwa selama ini misalnya dia bekerja, kemudian dia gangguan jiwa. Waktu dia bekerja, dia mungkin membayar BPJS dengan dengan penghasilannya. Tapi setelah gangguan jiwa, dia tidak menghasilkan lagi. Nah, ini biasanya juga akan ditolak untuk mendapatkan pengurangan BPJS, karena BPJS yang sudah membayar sendiri misalnya itu harus diteruskan dengan pembayaran sendiri. Nah, ini belum, hal-hal seperti itu tuh belum dibicarakan gitu, sehingga dia karena dia tidak mendapatkan penghidupan yang layak, dia tidak mampu membayar BPJS, akhirnya dia tidak bisa memeriksakan diri. Yang terjadi dia kambuh lagi. Kemudian keberlanjutan program pengobatan. Ini bisa karena dia yang sudah bosan, ODGJ yang sudah bosan, atau keluarga yang sudah pasif, yang sudah frustrasi, atau memang obat yang tidak tercukupi. Kalau di Yogyakarta mungkin obat tidak tercukupi itu tidak terjadi, tetapi di luar Yogyakarta seperti yang kemarin saya pergi ke Nusa Tenggara Timur, itu mereka tidak mendapatkan obat karena obat tidak ada supply-nya dari Dinas Kesehatan. Ini kan sangat miris sekali gitu. Nah, masalah-masalah seperti ini membuat bagaimana ODGJ dan keluarga mampu untuk mengelola kondisinya. Maka psikoedukasi itu menjadi penting. Masalah-masalah ini yang mendasari bagaimana psikoedukasi itu harus dijalankan. Demikian, Mbak. Okay, yeah, okay. As you can see here, there is a gap, yeah, between patient and the family, and also on the social support, yeah, from the it can be from the environment, yeah, social environment, yeah, from the government, yeah. There is a gap, yeah, in here, such as like stigma and discrimination exists not only among the family member, but also exists in the work environment, yeah, in the work environment of the patient. And so as Mbak Aspi stated, even though the patient already undergone the treatment, but whenever there is a problem, yeah, happen, yeah, when maybe there is a rejection or discrimination, yeah, from the office of from the management, yeah, from the management where the patient work, that they still have a stigma that patient, mental illness patient, they couldn't work good enough, yeah, or maybe they couldn't achieve the performance, yeah, so they suddenly
kick them out from their work. Yeah, it's very common. Yeah, happen among the mental illness patient. Yeah, and also with the family. Yeah, also as we also mentioned it again. Yeah, and also about the problems with the housing, yeah, inappropriate housing, yeah, sometimes they don't have inappropriate housing, or maybe the family they just give them limited space, yeah, or maybe they just put them, yeah, at the backyard, yeah, or sometimes they just neglect them, yeah, they don't care whether they have a place to stay or not. Yeah, the family don't provide enough housing for the patient also. Okay, so this is the big problem in the ODGJ and patient, yeah. And from the healthcare providers also, there is a problem whenever we talk about the East Indonesian, yeah, Eastern Indonesian, yeah, province in Eastern Indonesian, yeah. They also have a problem with medicine, yeah, medical treatment, because only limited drugs that available or can be accessed, yeah, by the healthcare providers in Eastern Indonesia. It can be in the issue of transportation. It can be also in the issue of accessibility, yeah, because sometimes it will be very difficult, yeah, for remote area providers, yeah, in the remote area can access the medication, especially when the medication is only provided at the central province, yeah. It will be very difficult, yeah. So that is why it also becomes a problem for the patient and the family. So psychoeducation have a really significant role in here when it comes to help the patient and the family, yeah, to cope with this difficult situation, how they can cope with the limited access of healthcare, when they have to cope with the high stigma and discrimination among the society, among the work or maybe office, yeah, or also how they have to cope with the um, accessible income, yeah, or housing, yeah, appropriate housing for the patient, yeah. So they have to cope with those all the issues. So psychoeducation will help patient and family to cope with those situation. Oke, mungkin itu Mbak, bisa lanjut. Ya. Ya. Next. Nah, maka kebutuhannya adalah psikofarmaka yang tercukupi dan non psikofarmaka. Oke lah, psikofarmaka kita tidak membahas itu, tetapi non psikofarmaka. Kenapa non psikofarmaka? Karena obat bukan satu-satunya yang membuat mereka menjadi baik. Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana mereka memahami bahwa mereka sedang mengalami gangguan jiwa, kemudian mereka paham bahwa apa yang mereka lakukan pada saat mereka kambuh, lalu bagaimana mendampingi. Nah, ini yang harusnya masuk dalam psikoedukasi. Semakin kuat atau semakin mampu ODGJ untuk mengenali dirinya, maka akan semakin mudah dia mencapai pemulihan atau kepulihan. Semakin bagus kualitas keluarga dalam mendampingi, maka akan mempermudah ODGJ itu mencapai kepulihan. Karena sesungguhnya psikofarmaka itu bukan satu-satunya, meskipun itu juga penting, tapi itu bukan satu-satunya. Sehingga peran tim kesehatan, tim tenaga kesehatan, dokter, psikolog, perawat, OT, dan sebagainya itu ada di dalam fungsi dari non-psikofarmaka tersebut. Next, Mbak. Okay, so psychopharmacology treatment, yeah, it is not the only answer for the
patient recovery, but non-psychopharmacology, such as psychoeducation or psycho-intervention, psychotherapy, that also not only supplement or additional intervention, but also all those is psychoeducation, psychotherapy also can be considered as the main therapy, as the main intervention, So patient, who may they not receive those non-psychopharmacology, the recovery level, will be very low, because psychopharmacology, medication, treatment only help them, maybe to readjust again. There may be new chemicals, brain chemicals, to make it balance, their brain chemicals, but they couldn't help the patient, to recover back to the family and the society. So that is why psychoeducation and psychotherapy will take part on that area, like how they will help the patient back to the family. Mungkin itu, Mbak. Oke, bisa lanjut, Mbak. Ya. Oke, sekarang kita masuk kepada edukasi, psikoedukasi. Kenapa? Sebelum masuk psikoedukasi saya harus menyampaikan permasalahan agar kita bisa tahu sesungguhnya masalah-masalah orang dengan gangguan jiwa itu ada di mana. Karena sesungguhnya psikoedukasi itu adalah bagian dari pemberdayaan. Yo, next, Mbak. Nah, makna psikoedukasi itu upaya untuk proses pemberdayaan. Jadi kalau bisa digambarkan orang dengan gangguan jiwa dan keluarga orang dengan gangguan jiwa yang mendampingi itu seperti halnya sebuah alat transportasi yang penuh dengan beban. Mereka apalagi jarang sekali mereka mendampingi itu kurang dari 1 tahun. Pasti lebih dari itu. Kasus-kasus baru sangat jarang ditemukan karena nilai-nilai yang mereka yakini bahwa orang gangguan jiwa itu mungkin tidak karena gangguan pada biologi psikologisnya, tetapi karena roh jahat. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat orang dengan gangguan jiwa itu datang sudah dalam keadaan terlambat. Karena keadaan terlambat, maka beban mereka itu sangat berat. Mereka harus mendampingi sepanjang tahun, sepanjang usia, di mana itu tidak mudah. Dari beberapa kasus yang kalau kami melakukan program edukasi pada keluarga yang kami lakukan beberapa kali secara kelas gitu ya, itu menunjukkan mereka datang dalam keadaan sudah lelah. Bahkan psikolog kami yang waktu itu pas memberi materi pertama gitu selalu mendapatkan mereka butuh pendampingan terlebih dahulu sebelum masuk pada sesi berikutnya. Jadi di tempat kami di Rumah Sakit Jiwa Grazia itu ada program edukasi untuk keluarga pasien, psikoedukasi untuk keluarga pasien, itu beberapa kali pertemuan. Tapi pertemuan awal adalah pertemuan untuk menyampaikan apa yang dirasakan atau mungkin dalam bahasanya itu memuntahkan apa yang mereka alami selama ini. Nah, ternyata sebagian besar keluarga pasien mengalami ketidaknyamanan hidup yang selama ini mereka pendam sendiri, mereka keep sendiri gitu dan tidak tahu harus meminta bantuan kemana. Pada saat mereka ikut kelas psikoedukasi, ternyata itu membuat mereka itu menjadi lebih berdaya, lebih mampu untuk berpikir jernih gitu, memutuskan mau kemana, ini mau masalah yang saya hadapi itu seperti apa. Itu ternyata mereka lebih siapa yang memberikan psikoedukasinya ini Mbak Aspi? Tim tenaga kesehatan dari Grazia. Jadi ada psikolog, ada dokter, ada perawat, ada tim lain.
yang berkaitan dengan kebutuhan dari keluarga pasien. Dan itu dilakukan selama 8 kali pertemuan, 1 bulan 2 kali. Tapi sayang ini tidak ada gambarnya, Mbak, karena tadi saya tidak HP saya tuh yang lama sudah hilang gitu ya, sehingga foto-fotonya tidak ada. So, mungkin itu bisa 2 kali sebulan ya Mbak ya? So, ya, 2 kali sebulan. Oke. Berapa lama tuh Mbak? Dengan sehari itu 2 materi, dari jam 9 sampai jam 2. Berapa itu? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5 jam. 5 jam tetapi 9, dengan istirahat. 6 jaman ya Mbak? 4 jam? 4 jam efektif ya? Iya. Oke. So there will be psychoeducation for the family 2 times ya, each monthly ya, around 4 hours, and the team is not only from the psychologist but also from nurse and the mental health staff at Gracia who involved in the psychoeducation. Terus apa Mbak itu hasilnya tuh? Gimana? Lebih lanjut lagi. Nah, tujuannya psikoedukasi itu meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga. Harapannya kalau mereka memahami tentang gangguan jiwa itu apa, bagaimana mereka melakukan relaksasi pada saat mereka betul-betul sudah penuh masalah gitu, kemudian masuk pasien dan keluarga, kemudian bagaimana mereka berupaya untuk mandiri. Nah itu di situ kita berikan, tetapi tujuan untuk pasiennya tentunya tidak dengan model kelas, tetapi dengan model kelompok seperti terapi aktivitas kelompok gitu. Nah, terapi aktivitas kelompok kalau yang sudah terjadi secara beruntun itu ada di masyarakat. Nanti mungkin bisa dijelaskan di bawah. Jadi dari tujuan apa yang ingin kita capai, yaitu karena ini keluarga, maka mengembangkan sistem dukungan sosial dan juga meningkatkan keterampilan untuk komunikasi, problem solving, dan mengelola gejala. Nah, materi-materi ini yang kita berikan pada saat mereka mengikuti psikoedukasi di Rumah Sakit Jiwa Gracia, terutama untuk keluarganya. Oke Mbak Asbi, so apa aja yang tadi goals from the psychoeducation, of course, increasing knowledge, mental health literacy among patient and family, and develop a system, or social support, to help patient and family, and then improve skills, to communicate, and to develop problem solving skills, and also skills to manage symptoms of the mental illness. Those are the goals of the psychoeducation at Gracia. Okay, next Mbak. Nah, sebenarnya kenapa ini menjadi penting? Karena dalam PDSKJI juga tertuliskan bahwa psikoedukasi itu bagian dari rehabilitasi psikososial. Jadi untuk mencapai dia mampu untuk menjalani proses itu, maka perlu psikoedukasi. Next, Mbak. Yang pertama, keluarga meningkat kapasitas dalam mendampingi, karena tadi sudah disampaikan, dia sudah mampu bagaimana berkomunikasi dengan UDGJ pada saat muncul halusinasi, karena itu ada caranya. Jadi bagaimana berbicara dengan orang halusinasi, bagaimana berkomunikasi dengan orang waham, bagaimana meningkatkan mengubah mindset bahwa mandi itu tidak penting, bahwa kebutuhan kebersihan diri itu
menjadi sesuatu yang dasar. Nah, itu ada dalam materi-materi psikoedukasi gitu ya, sehingga diharapkan keluarga itu menjadi kapasitasnya meningkat. Kemudian kalau untuk keluarganya itu kita lakukan yang namanya terapi aktivitas kelompok. Nah, biasanya kalau di Rumah Sakit Jiwa Gracia bentuk terapi ini bisa dilakukan di Bangsal. Tetapi kalau di klinik rawat jalan mereka akan bertemu dengan perawat di ruang layanan keperawatan. Jadi pasien akan dipahamkan mereka itu dalam posisi seperti apa. Dan biasanya penguatan untuk menghadapi masalah di luar itu biasanya dilakukan di sini. Misalnya pasien tiba-tiba mengatakan dia malas untuk bertemu dengan teman-temannya karena dia mendapat stigma. Dia dikatakan dalam bahasa Jawa kentir gitu ya. Nah, itu mereka merasa tidak nyaman. Nah, di situ kita diskusikan untuk meningkatkan kapasitas pasien ini. Biasanya bentuknya kalau di rumah sakit yang psikoedukasi individu dan ada psikoedukasi dalam kelompok. Dan biasanya yang kelompok ini akan dilanjutkan di masyarakat. Beberapa puskesmas sudah melakukan ini. Harapannya mereka, karena di rumah sakit itu mereka tidak lama, sehingga kebutuhan mereka untuk mendapatkan edukasi bisa dilanjutkan di masyarakat. Nah, contohnya misalnya di Gudean, di Puskesmas Gudean, itu sudah sampai mereka membuat kelompok edukasi bagi pasien gitu. Nah, semua ini adalah pilar-pilar untuk pemulihan bagi pasien. Gitu, Mbak. Okay, so there will be individual and group psychoeducation ya for increasing the tadi ya apa namanya skills and knowledge ya about the mental illness and how to cope patient ya whenever they fall to relapse ya what they can do to help the patient. Okay, next Mbak. Ya, nah ini mungkin bisa dibaca saja. Kita tahu bahwa pasien untuk disebut pulih bila ada 4 hal. Dia punya harapan, dia mengetahui identitasnya, siapa dirinya, kebutuhannya apa, kemudian juga dia mempunyai kebermanfaatan hidup dan tanggung jawab. Nah, di sini peran psikolog sebenarnya untuk membantu mereka agar mendapatkan kebermaknaan hidup. Karena kalau di dalam ranah keperawatan mereka hanya memberikan asuhan keperawatan. Di ranah dokter mereka hanya memberikan terapi farmasi dan mungkin untuk kebermaknaan hidup ini karena mereka harus istilahnya itu orang dengan gangguan jiwa yang kambuh itu kan seperti rumah roboh, rumah yang hancur, yang harus dikembalikan sesuai fungsinya. Lalu mereka harus tahu sebenarnya fungsi saya hidup itu untuk apa. Karena banyak kasus, meskipun saya belum mendapatkan datanya secara valid gitu, pada saat mereka sudah betul-betul menyadari bahwa dia itu sakit, kemudian dia itu butuh pengobatan, dia pengobatannya mungkin akan jangka panjang, dia akan menyatakan seperti ini dengan perawatnya. Nah, kalau saya sudah seperti ini, hidup saya untuk apa, Bu? Karena saya kan gangguan jiwa. Nah, ini fungsi psikolog itu ada di situ. Bagaimana framing ulang tentang kehidupan. Nah, ini yang mungkin belum banyak dipahami oleh masyarakat awam, bahwa psikolog itu perlu untuk membuat orang-orang dengan gangguan jiwa yang
yang sudah sembuh, yang sudah pulih untuk semakin mempunyai kekuatan melakukan menjalani kehidupannya, sehingga mereka bisa bertanggung jawab gitu. Artinya pada saat dia melakukan segala sesuatu itu ya karena pertimbangan-pertimbangan matang. Misalnya mau menikah, mereka menikah tuh ya dengan pertimbangan matang. Lalu kalau tidak kita yang memberikan psikoedukasi, yang memberikan yang memberikan dampingan sebagai tenaga kesehatan, itu tentunya menjadi sulit bagi orang dengan gangguan jiwa. Maka saya sebagai perawat kalau di rumah sakit pada saat keluarga yang mau menambah anak saja selalu saya sarankan untuk mereka bertemu dengan psikolog, bertemu dengan bidan, bertemu dengan dokter. Karena apa? Ini menyiapkan kesehatan baik itu mental maupun fisiknya. Gitu, Mbak. Yeah. Okay, so this is recovery criteria when patient recover they have to fulfill all those 4 criteria. There will be hope, they will understand, or they will have their identity, they know their identity, they can have a meaning of life, and they also recognize their responsibility, and psychologists have the role, what we can do as a psychologist, to help those patients recover. Especially we can work with how to help them to find the meaning of life. This is very psychology banget ya, because finding the meaning of life, and then how they can have hope. Hope is only this is not only for the patient, especially actually hope also have to be developed to the family, because hope can help the family also to increase their not increase but reduce their stigma, they reduce their stigma, increasing hope, can be the indicator of stigma reduction, So when the family have hope, they see that there is hope to recover, among their family who have mental illness, there is hope, it means that their family member also already reduce the stigma, so that is very important criteria hope, in here. Okay, so that's all maybe Mbak Aspi. The last slide. Okay. Nah, kalau pengalaman di kelompok, psikoedukasi itu pengalaman di lapangan atau yang kami kerjakan sehari-hari, seperti tadi saya sampaikan, psikoedukasi itu bisa kelompok, bisa individu. Kelompok itu secara terstruktur, misalnya mereka memang sengaja kita undang untuk ikut psikoedukasi. Yang materinya itu ada beberapa. Yang utama adalah terkait tentang keterampilan mendampingi. Jadi mendampingi orang dengan gangguan jiwa yang sedang mengalami halusinasi, mendampingi orang dengan gangguan jiwa yang sedang mendapatkan delusi, mendampingi orang gangguan jiwa yang sedang isolasi sosial, mengalami gejala-gejala yang lain. Nah, sementara mereka juga dilatihkan seperti tadi yang saya sampaikan, bagaimana menguatkan diri untuk selama masa pendampingan. Bagaimana mereka berbahagia, tetap berbahagia mendampingi orang dengan gangguan jiwa. Kapan mereka harus cut off? Kapan mereka harus me time-nya mereka itu kapan gitu. Itu kita kenalkan, dan yang materi-materi seperti itu biasanya psikolog yang akan memberikan. Kemudian bagaimana berkomunikasi secara efektif.
termasuk pada saat komunikasi apa yang perlu diperhatikan. Misalnya seperti pada saat kambuh, apa yang harus dihindari dan apa yang perlu diperhatikan. Karena berbicara dengan orang dengan gangguan jiwa yang sedang kambuh dan sudah mengalami masa stabil atau fase stabil itu tentu berbeda. Itu yang terstruktur. Jadi memang kita buat seperti apa ya istilahnya itu seperti pelatihan course. Jadi kayak seperti kursus singkat. Kemudian untuk yang sesaat itu meliputi misalnya memang ditemukan ini perlu dilakukan psikoedukasi nih, biasanya itu dirawat jalan. Jadi pada saat bertemu dengan dokter, dokternya merasakan bahwa oh ini kok sering kambuh-kambuh, apa atau ketidaktaatan minum obat. Biasanya sama dokter akan dirujuk istilahnya, kalau di rumah sakit dirujuk atau diberikan kepada perawat. Nanti dari perawat, kenapa sih ini kok sulit minum obat, ya? Karena dia merasa minum obat itu tidak ada manfaatnya, karena toh dengan dia dia melakukan minum obat secara teratur, kemudian dia sembuh dengan baik, tidak mendapat pekerjaan, berarti kebermaknaan hidupnya dia menjadi kurang dia merasa tidak yakin dengan hidupnya. Nah itu nanti akan kita konsulkan ke psikolog, biasanya akan seperti itu. Jadi yang sesaat itu yang bentuknya seperti itu, atau pada saat ada kondisi ada saat kondisi keluarga itu bertemu dengan family gathering misalnya seperti itu. Yang sesaat yang tadi itu sifatnya individu, kemudian yang sesaat kelompok itu family gathering. Yang individu bisa interaktif, jadi ada seperti buklet gitu ya untuk memberi psikoedukasi pada mereka. Nah, psikoedukasi individu ini wajib hukumnya bagi pasien yang rawat inap. Keluarga yang mendapatkan pasiennya rawat inap wajib dilakukan psikoedukasi, karena ini hal yang menjadi dasar penilaian rumah sakit di Indonesia. Kemudian yang individu ini sifatnya juga bisa satu arah. Biasanya ini perawat-perawat. Jadi mereka akan tidak lagi bersifat berdiskusi gitu ya, tetapi kamu harus melakukan ini. Kalau melakukan ini untukmu ini, kalau tidak ini. Nah, ini biasanya satu arah ini akan diberikan kepada kasus-kasus yang masih mengalami fase akut mau menuju maintenance. Jadi ya kadang masih terlihat akutnya, tapi kadang sudah maintenance seperti itu. Jadi sangat tergantung dengan kondisi pasien. Kalau yang interaktif biasanya untuk kasus-kasus yang maintenance, untuk keluarga bisa dengan interaktif gitu ya. Tetapi kalau untuk orang dengan gangguan jiwa itu kelompoknya bentuknya seperti TAK. Kalau keluarga bentuknya PPK, program pendidikan keluarga. Kemudian kalau sesaat bentuknya kelompok sesaat itu bisa misalnya family gathering seperti itu. Jadi macam-macam bentuknya psikoedukasi, tergantung dari kebutuhan, tergantung dari dana, tergantung dari tujuan, dan tergantung kita mau melakukan apa. Gitu Mbak Ariana. Okay, so psychoeducation itu can be delivered through many media ya, and also types ya. It depends on the goals that you want to achieve. It depends on the patient and family condition.
if the patient still on the acute level, so maybe it will be better if this is a one direction communication. But if they already on the treatment level, they able to communicate, it will be better if the psychoeducation is delivered through interactive communication, and also if there is maybe a limitation of fund, that provided by the institution, so maybe it's only like single design, or maybe one time event, such as gathering, family gathering, but if you have maybe your organization provide enough money to have like 1 week maybe training, or 1 week seminars, that also very possible. So it depends on the situation, especially depends on the condition of the patient, because and the family, because they will the one who receive your message, so that is why you have to consider the condition, their condition. Mungkin itu Mbak. Oke. Ya, sebenarnya yang lain-lain sudah tadi saya sampaikan. Mungkin untuk waktu, pemberi layanan, tempat bisa sesuai kesepakatan saat dibutuhkan, pemberiannya seluruh tenaga kesehatan atau masyarakat terlatih. Ini kalau masyarakat terlatih itu benar-benar yang memang berkualitas, tujuannya adalah menjadi pendamping keluarga, dan tempatnya bisa di masyarakat atau di dalam lembaga seperti di rumah sakit. Okay, so you can deliver the psychoeducation, the community or inside the institution, or you can also give a psychoeducation, at the workplace, when at the workplace, in school, because they also need, okay. Okay, that's all maybe Mbak. Oh, this is the last slide Mbak ya. Oke. Ya. Jadi untuk pelaksanaannya kita harus mengenali sasarannya itu siapa, kebutuhannya apa, tetapi juga mengenali kemampuan diri. Dengan saya misalnya mau melakukan psikoedukasi masalah komunikasi paham misalnya, apakah saya sudah siap pada saat melakukan itu. Jadi kita mengenali diri dan mengenali sasaran. Kemudian kalau di masyarakat kita perlu cari tokoh kunci, karena diharapkan psikoedukasi itu tidak berhenti di situ gitu ya, tetapi terus menjadi bahan yang atau menjadi informasi yang bisa digaungkan. Kemudian kita perlu menjelaskan tujuan dan waktu yang akan digunakan, baru menyampaikan pesan serta evaluasi dan penutupan. Nah, kadang kita lupa terhadap evaluasi. Evaluasi ini selama proses pun kita harus mengevaluasi bagaimana respon terhadap apa yang kita berikan. Mereka merespon atau tidak, terutama kalau untuk kelompok. Kalau untuk individu mungkin kita sudah ada kesepakatan waktu sehingga tidak begitu selama proses itu mungkin tidak begitu berpengaruh, tetapi kalau untuk kelompok ini sangat berpengaruh. Setelah itu juga kita evaluasi setelah semua selesai, apa yang mereka dapatkan dengan apa yang kita sampaikan tadi. Jadi kalau di istilah kesehatan untuk perawat itu namanya terminasi. Jadi apa yang mereka dapatkan, mau melakukan apa, terus kemudian mau seperti apa, gitu Mbak. Halo? Mbak Ariana hilang ya? Ya, oke. Jadi in order to conduct a psychoeducation for patients, we have to do it in a certain sequence or a certain pattern.
in order to ensure that it is effective, starting from deciding who our target is and deciding to what extent we are able to do that. So we have to evaluate whether we as a person have the efficacy for it. And after that, we have to identify in that society who the key person is, because well, a society may have their distrust, and it is always better to have tokoh kunci, a person who is considered someone who is wise in that society that can help introduce us, and so on. And then after that, we decide where our target is and when we're going to do that. So not our target, but the place we're going to do it. And then after that, we conduct the program. And of course, we always have to end with an evaluation in order to understand whether our program has been conducted effectively. Ya, yang perlu diperhatikan mungkin perkenalan awal itu harus jelas, ada rasa percaya baik pemberi edukasi maupun penerima edukasi. Nah, ini kadang yang menyebabkan edukasi itu berhasil atau tidak. Jadi pada saat kita memberi edukasi, apa yang kita tampilkan kepada penerima edukasi itu betul-betul membuat dia percaya, dan mereka juga harus oke. Jadi kita harus mengevaluasi bagaimana mereka berespon terhadap kehadiran kita atau terhadap proses ini gitu, terhadap jadwal ini. Kalau misalnya mereka belum siap, kita harus membawa ke arah sana, harus melakukan pendekatan apa yang mereka rasakan. Biasanya pada saat edukasi kita tidak menanyakan, kalau grup itu tidak menanyakan, atau kalau sendiri itu tidak menanyakan apa kabar, tetapi bagaimana perasaan hari ini. Itu akan lebih lebih membuat kita mudah untuk menjalin hubungan gitu, komunikasi lebih mudah. Kemudian tadi seperti saya sampaikan, evaluasi respon selama proses. Kalau misalnya selama proses sudah terlihat tidak berespon dengan baik, ya kita kembalikan lagi. Tapi kalau memang sudah betul-betul, terutama ini untuk pasien ya, kalau dia sudah nampak gelisah gitu, sebaiknya kita stop, kemudian kita lakukan kontrak ulang atau kita jadwal ulang. Harus kapan? Apakah perlu istirahat dulu? Di sini pentingnya keberhasilan proses psikoedukasi tersebut. Alright, so there's a few things that we must consider when doing psychoeducation. The first one is to ensure that the people who we are currently psychoeducating understand the objective of the program and who we are. So a good introduction, a clear introduction in the start. And then during the process, we must ensure that we are building a trust. We trust them and then they also trust us. That way the psychoeducation can be conducted effectively. And lastly, as has been mentioned in the previous slide, it is also very important that we do evaluations throughout the process, but also after the process is completed. Ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Baik, thank you very much. Terima kasih untuk Mbak Aspi yang sudah memberikan paparannya. Mbak Ariana, apakah sudah kembali ya? Oke, halo Dek, sudah kembali nih, bisa masuk. Kayaknya memang unstable ya. In the home soalnya. Oke, so any questions, please raise your hand ya. Maybe one or two questions, as we are actually at the end of our jam kuliah, but bisa ada 1-2 pertanyaan mungkin bila untuk Mbak Aspi. Mbak Ariana di ya. Oh ya, sorry. Kelas yang reguler banyak sekali, ada 90-an peserta loh ya. Oke, silahkan memberikan. Mbak Zafira, ada berapa dosen di reguler ya? 2. Saya sama Pak Fauzan. Oh, Pak Fauzan nggak hadir di sini? Tadi
padahal mau rawuh, tapi kok kayaknya Oh, saya cek-cek tadi belum oke. masuk ya. Jadi belum ini ya. Oke, baik silahkan apa namanya kalian kalau mau memberikan pertanyaan kepada Mbak Aspi, silahkan raising hand ya. Bisa angkat tangan atau bisa menuliskan di chat. Tapi kalau di chat mungkin kelamaan, mungkin bisa langsung. Oke. Kalau misalnya tidak ada yang mengangkat tangan seperti biasa, biasanya butuh ini Mbak warming up. Jadi saya biasanya nunjuk. Oke. Oke, nunjuk. Oke. Mari saya tunjuk. Di sini ada, kayaknya tadi ada Cila. Oh, halo Cila. Bisa open video kalau memungkinkan, silahkan semua open video biar bisa kita lihat. Hai Cila, apakah dirimu hadir? Oke, kalau Cila belum ada suaranya, kita panggil dulu yang lain. Ada Mima, Anissa. Hai Mima. Pak Dudu. Ini pada kemana ini? Coba please open Yo, videonya. turn on your cameras. Kalau gitu, mari kita turn on cameras. Kalau misalnya saya pengen lihat nih. Wah, baru nih nongol wajahnya. Ada Cynthia, ada Akila, ada Riza. Oke, baru mulai nongol wajah-wajah cantik dan gantengnya. Oke, ada yang mau memberikan komentar? Satu komentar sebelum kita tutup kelasnya. Oke, silahkan ya. Jadi memang kalau psychoeducation itu actually base-nya itu di clinical psychology karena itu biasanya itu untuk tadi pasien dengan gangguan jiwa ya, terutama yang psikotik, sehingga memang kalau kita bicara psikoedukasi, kalau kalian lihat di banyak journals ya, itu pasti how to deliver psychoeducation to patient and the family members ya, usually-nya kayak gitu. Nah, biasanya seperti itu. Nah, tapi memang kelas kita ini kita expand materinya ya, materialsnya itu to cover all the promotion and education ya, for the mental health and physical health. So that is why we also talk about the health promotion and education for the chronic diseases ya. Jadi untuk penyakit kronis ya, untuk penyakit fisik ya, diabetik, hypertension ya, or maybe for the social health issues such as like stunting ya, it can be covered by the psychoeducation and education and promotion also. So that's why today we invite Mbak Aspi ya, because she has a clinical background ya, she is a nurse ya, from Gracia, and she's doing psychoeducation almost in entirely her career ya. So this is like a very good opportunity for you to ask about her experience. Maybe if you will have a plan for your future, you want to be a psychologist, you want to enter the program magister profesi magister profesi to pursue your psychologist degree that is very good opportunity for you also, because as Mbak Aspi mentioned that there is a huge role of psychologists to help patient to recover, especially how they can help patient to achieve their to find their meaning of life, to find their hope so I think that is very important for you. So please have a question to Mbak Aspi. Oke. While we wait for, mungkin ada yang di chat, saya bukan mau tanya apa-apa, saya pengen tahu teman-teman belajar hal baru apa sih hari ini. Dari Mbak Aspi kan banyak banget ya yang kita pelajari. Apa sih yang paling diingat teman-teman dari pelajaran hari ini? Oke,
Mungkin 1-2 komentar. Ada Fiska di sini. Fiska bisa nyala mic nggak? Nyala kamera nggak apa-apa kalau misalnya terlalu berat sinyalnya. Halo Fiska. Halo, iya Mbak. Oh iya. Nah, oke, Fiska, gimana? Apa yang Fiska pelajari dari kelas hari ini? Ada hal apa sih yang mungkin, oh menarik banget ya, terus aku pengen tahu lebih jauh nih tentang ini gitu. Barangkali bisa disampaikan sekalian kalau ada yang perlu ditanyakan gitu. Iya, sebenarnya tadi tertarik sih Mbak ya waktu Bu Aspi menjelaskan tentang ternyata di Jogja itu juga ada pemasungan-pemasungan yang ternyata pemasungan itu nggak hanya sebatas di kaki dipasung pakai kayu aja, tapi ternyata di kayak diisolasi dalam rumah gitu ya. Jadi istilahnya itu nggak terbatas sama pemasungan yang kayu selama ini yang kita bayangkan gitu. Nah, saya jadi penasaran apakah rumah sakit Gracia ini memang mengadakan atau melaksanakan kayak mengunjungi atau mensurvei gitu pasien-pasien ODGJ begitu yang dipasung seperti itu. Home visit maksudnya? Iya. Mungkin ini ya, terlebih dahulu mungkin teman-teman perlu tahu caranya tahu kalau misalnya ada orang dipasung itu sistemnya gimana sih? Apakah ada orang yang di training untuk melaporkan atau bagaimana sistemnya gitu? Terus kalau misalnya sudah ditemukan bagaimana gitu Mbak Aspi? Iya, begitu. Terima kasih Mbak. Terima kasih Fiska. Ya, mungkin saya bisa langsung jawab ya. Ya Mbak, Halo? silakan. Ya, silakan Mbak. Ya. Kalau di Jogja mungkin sistem layanan kesehatan jiwa itu sedikit lebih baik dibandingkan mungkin di wilayah lain. Karena terbukti dari beberapa lembaga yang sudah bekerja sama. Dan terbukti lagi masing-masing kabupaten kota sudah dinas kesehatannya mendorong untuk membuat layanan kesehatan jiwa ini menjadi perhatian. Kenapa kami menjadi tahu? Karena memang fungsi Gracia salah satunya adalah menjadi pengikat jejaring antar lembaga kesehatan jiwa, kemudian paten dan sampai ke tingkat provinsi. Jadi kami selain melayani mempunyai pelayanan di dalam rumah sakit, tetapi juga menjadi pelayan di luar rumah sakit, tetapi melalui jejaring puskesmas dan dinas kesehatan. Artinya pada saat kami dibutuhkan, kami mendapat surat untuk bekerja di lapangan atau di masyarakat, kami akan mendatangi. Lalu bagaimana kami kok bisa tahu di sana ada pasung dan sebagainya? Itu diawali pertama kali mungkin tahun 2010. Saya itu tidak yakin jumlah pasung di DIY kok hanya 27. Sementara kasus schizofrenia itu sangat banyak. Meskipun 1% dari sekian gangguan jiwa, tetapi saya yakin pengamatan saya bekerja di rumah sakit itu pasti ini ada pasung yang tidak terlaporkan, sehingga kami membuat sistem layanan dengan salah satunya selain penelitian atau menelusuri, yang kedua adalah tindak lanjutnya melakukan upaya untuk melatih kader kesehatan. Tetapi kader kesehatan ini bukan dari rumah sakit, tetapi kami advokasikan melalui dinas kesehatan dan puskesmas. Nah, dari situ puskesmas mempunyai tangan panjang masyarakat yang terlatih untuk men-screening di wilayahnya itu seperti apa. Apakah ada berapa yang sehat, berapa yang berisiko untuk gangguan jiwa,
berapa yang gangguan jiwa itu nanti akan dibagi lagi, yang berobat dan tidak berobat, dan yang dipasung. Nah, dari situ ternyata data itu muncul. Semakin banyak, mungkin pernah sampai sekitar 130-an kalau tidak salah. Kalau saat ini kita belum update lagi, tetapi di salah satu puskesmas itu masih ada 3 yang dipasung. Nah, dari situ kemudian mereka puskesmas itu mempunyai program namanya PHN, Public Health Nurse. Jadi program di mana tenaga kesehatan puskesmas akan mendatangi masyarakat, terutama yang terlaporkan, yang membutuhkan dampingan. Nah, pada saat kader melaporkan itu, maka puskesmas akan men-screening ya. Oh, ini kasusnya seperti apa? Kalau misalnya pasung karena apa? Nah, biasanya mereka seperti karena kami di Jogja itu sudah mengeluarkan peraturan gubernur tentang penanganan kasus pemasungan tahun 2018, maka kita gunakan itu untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat, terutama puskesmas. Mereka langsung melaporkan, puskesmas akan melaporkan ke Rumah Sakit Gracia. Nah, dari laporan itu kami sendiri mempunyai program yang tadi ditanyakan, program penjangkauan kasus pemasungan. Ada lagi program home visit. Jadi 2 program ini yang awalnya kami bisa menangani kasus-kasus yang ada di masyarakat gitu. Mungkin seperti itu, Mbak. Siapa tadi? Fiska. Baik. Ternyata prosesnya cukup membutuhkan banyak kerjasama dari banyak elemen gitu ya, bukan hanya dari elemen-elemen petugas kesehatan, tetapi juga masyarakat. Sehingga tentu ternyata membangun kesadaran psikoedukasi ini bukan kita hanya psikoedukasi keluarganya, tapi ternyata kita juga butuh psikoedukasi kader juga gitu ya, supaya mereka bersedia untuk membantu mengidentifikasi dan juga membantu dalam proses pemulihannya gitu ya, barangkali Bu Asfi. Ya mungkin nanti dalam prosesnya bisa juga tuh jadi kader, jadi psikolog ya Fiska. Bagaimana Bu Asfi? Ya, yang justru mungkin sekarang sekarang masanya DIY itu sudah tidak penjangkauan lagi, tetapi bagaimana pasca pemasungan. Jadi setelah dari rumah sakit, bagaimana ODGJ keluarga itu teredukasi sehingga mampu melakukan dampingan sehingga tidak terjadi pemasungan ulang seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi memang psikoedukasi itu menjadi kunci terhadap keberhasilan semua proses agar pemasungan itu semakin tidak dilakukan. Kemudian penanganan ODGJ itu juga bisa dilakukan secara tepat dan tidak terlambat. Begitu, Mbak. Baik, jadi memang identifikasinya sudah terjadi hampir 10 tahun yang lalu ya. Ya. Terus sekarang sudah terdata dan proses psikoedukasi sudah berjalan cukup lama. Baik, apakah ada lagi komentar atau mau di-wrap up mungkin Mbak Ariana? Oke, tadi memang di dalam psikoedukasi untuk pasien tadi banyak pihak yang harus dilibatkan ya. Nah, ini tadi kalau kita bicara tentang pasung ya, itu tentu saja melibatkan yang namanya lintas sektor begitu ya, bahasanya adalah linsek gitu, stakeholders yang berkaitan tentunya dilibatkan ya, baik itu kalau tadi lintas sektor tentunya kalau di level kabupaten ya itu ya ada yang namanya TPKJM ya Mbak Asfi ya, itu melibatkan dari TNI ya aja Koramil ya kalau di ini apa namanya Mbak Asfi Polres Koramil Kapolsek Polres ya Polsek nanti kalau di kecamatan baru Polsek. Nah ini juga dilibatkan. Nah, harapannya tadi sampai di
apa namanya desa, karena di desa nanti ada perangkat desanya, kepala dusunnya ya, karena untuk evakuasi teman-teman yang mengalami pemasungan ya, ini tentunya bukan langkah yang mudah ya, jadi harus melibatkan banyak pihak karena ada resistensi, ada diskriminasi, ada stigma ya, sehingga keluarga juga khawatir, ketakutan, dan banyak yang menolak untuk keluarganya dievakuasi ya. Jadi misalnya tadi nanti kalau malah melarikan diri ya, terus kemudian malah repot harus dirawat di rumah sakit, saya nggak punya biaya, nggak punya alat transportasi misalnya seperti itu untuk menengok mereka, udahlah nanti juga kumat lagi misalnya gitu ya, nanti balik lagi kumat lagi, bikin repot lagi misalnya seperti itu. Apalagi kalau ada yang simptomnya itu yang simptom tadi ada muncul perilaku yang agresif misalnya, itu nanti menyerang lagi misalnya seperti itu. Nah, ini memang butuh tadi bantuan dari aparat desa ya, aparat polisi, bahkan dari Pak Poramil tadi ya, untuk bisa memberikan tadi psikoedukasi, pendidikan, penyuluhan, bahkan menjamin ya nanti kita yang mengawal ya, nanti akan ada bantuan dari Pak kepala desa ya, misalnya untuk bisa memberikan edukasi ke masyarakat yang lain, tetangga-tetangganya, bahwa ini akan diobati ya, nanti bisa pulih ya. Nah, asal didukung misalnya seperti itu. Nah, ini memang butuh ya. Nah, ini Mbak Aspi ini pernah nih ngevakuasi yang sampai berkali-kali ya Mbak ya, udah dikembalikan, baik di rumah pasung lagi ya, nanti dirawat lagi, balik lagi pasung lagi, bahkan di Wonosari itu sudah didatangi 2-3 kali, keluarga tetap nggak mau yang dipasung tadi dibawa ke Gracia, itu juga pernah ya Mbak ya. Ini juga sering, Mbak Aspi juga pernah nih. Belum itu. Sampai sekarang belum ya. Nah, ini juga pernah jadi saksi atau malah jadi ini yang diminta bantuan oleh Kapolsek, karena pada waktu itu ada yang di Kulon Progo ya Mbak ya, yang pasien ODGJ yang macul, tetangganya itu kepalanya dipukul pakai pacul. Nah, ini ya tentunya jadi masalah ya. Nah, ini Pak Polisi juga bingung ini mau diproses seperti apa ya, keluarga dituntut oleh masyarakat, polisi dituntut untuk bisa menghukum orang ini, padahal itu posisinya dia gangguan, dan sehingga Mbak Aspi diundang untuk jadi ahli di situ. Nah, ini memang pengalamannya Mbak Aspi ini langsung nih menghadapi pasien dan keluarga secara langsung ya. Oke. Ada yang mau ditambahkan atau ada mau bertanya sebelum ini kita tutup, karena kita sebenarnya waktunya sampai jam 3.10 ya Mbak ya. Betul. Oke. Ya, kalau tidak ada mungkin itu ya sedikit gambaran, semoga kalian bisa belajar dari pengalamannya Bu Aspi ya di lapangan, dan juga bagaimana memberikan psikoedukasi pada pasien dan keluarga ya, dan juga komunitasnya. Mungkin itu aja Mbak Zafira, saya kembalikan. Terima kasih sekali Mbak Aspi atas waktu dan sharingnya pada adik-adik semua di sini. Baik, mungkin kita bisa beri tepuk tangan secara virtual pakai stiker ya teman-teman. Kita kasih stiker. Oh ya, caranya gimana ya? Tangan. Terima kasih. Ada 40 tepuk tangan ya. Seperti inilah kuliah daring Mbak. Tepuk tangannya. Kapan ini berakhir kuliah daringnya? Saya sudah nggak sabar masuk lagi. Ya, sekali lagi kami berterima kasih banyak untuk Aspi yang hari ini bersedia rawuh di kelas kita. Semoga teman-teman semua nanti semakin terinspirasi untuk membantu teman-teman dengan ODGJ, dan juga sekarang tahu teorinya seperti itu, prakteknya gimana sih? Nah, gitu ya. Oke, selamat belajar minggu depan untuk teman-teman reguler hari Rabu ya, untuk yang IUP saya kurang tahu. Nah, minggu depan sudah minggu UTS, termasuk materi hari ini ya. Nanti akan masuk. Sampai jumpa kembali 2 minggu, 3 minggu lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Zafira. Mbak Aspi, Mbak Ariana. Terima kasih Mbak Aspi. Sehat terus Mbak. Sehat-sehat Mbak.